Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Anya Kurniawan. Kali ini saya akan menjelaskan review paper mengenai groundwater study using remote sensing and geographic information system in the Central Highlands of Eritrea oleh Semera Solomon dan Friedrich Quayle 2006. Latar belakang. Air tanah merupakan sumber penting pasokan air dan memainkan peran penting dalam penggunaan rumah tangga di Eritrea. Di sebagian besar desa di Eritrea, pasokan air terutama berasal dari sumur gali, mata air, dan sampai batas tertentu dari lubang bor yang ditemukan di sepanjang sungai dan lembah utama. Umumnya, warga sekitar mengetahui lokasi sumber daya air dengan pedoman tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya metode yang lebih efektif dalam menentukan lokasi air tanah. Penginderaan jauh, evaluasi model elevasi digital, sistem informasi geografis, dan teknik kerja lapangan digabungkan untuk mempelajari kondisi air tanah di Eritrea. Data penginderaan jauh diinterpretasikan untuk menghasilkan peta litologi dan kelurusan. Tinjauan pustaka, fisiografi dan iklim. Eritrea terletak di tanduk Afrika, dibatasi oleh Ethiopia di bagian selatan, Sudan di bagian barat dan utara, Laut Merah di bagian timur, dan Djibouti di tenggara. Geologi regional. Eritrea adalah bagian dari Arabian-Nubian Shield yang membentang dari Arab Saudi, dari Mesir Utara melalui Eritrea, Ethiopia, dan Sudan ke Somali, Kenya, dan Uganda di selatan. Secara umum, terdiri dari batu metamorf dan granit. Metode penginderaan jauh. Struktur utama yang dijumpai di daerah studi adalah sambungan tanggul dan sesar. Perbandingan diagram mawar dari sambungan yang menukik tajam, tanggul dan kelurusan menunjukkan sesuaian yang baik dalam orientasi. Solomon dan Quayle 2003. Pada daerah tersebut, terdapat dua jenis sesar yang bekerja, yaitu strike slip fault dan normal fault. Strike slip fault umumnya menukik tajam, sedangkan normal fault memiliki sejumlah himpunan yang bervariasi dalam ukuran alas serta jumlah perpindahan. Geomorfologi. Pada parameter model topografi dihitung dari model elevasi digital dan digunakan untuk analisis geomorfologi. Parameter model topografi dan kemiringan, kelengkungan longitudinal, kelengkungan penampang, cembung, rencana, dan kelengkungan minimum dihitung menggunakan jendela bergerak 5x5 elemen raster. Hidrogeologi, analisis GIS. Data hasil sumur dikumpulkan dari laporan yang disiapkan oleh berbagai perusahaan dan dimasukkan ke dalam database umum. Data uji pemompaan hanya tersedia di 3 lokasi. Semua perkiraan hasil lainnya didasarkan pada pengamatan yang dilakukan dari sumur yang dilengkapi dengan pompa bermotor atau pompa tangan serta air yang ditarik dari ember. Penting untuk dicatat bahwa nilai dari hasil dirapukan dibatasi oleh kapasitas pompa dan dengan demikian tidak mencerminkan kapasitas sebenarnya dari sumur. Oleh karena itu, banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkiraan hasil dan akurasinya. Untuk mendapatkan basis statistik yang lebih luas, data sumur di luar wilayah studi dimasukkan ke dalam analisis. Tes pemompaan biasanya digunakan untuk memahami sistem akuifer, mengukur karakteristik hidrolik dan menilai hasil. Namun, untuk mengetahui karakteristik hidrolik serta hubungan antara yield atau rate pemompaan dan drawdown, data selama periode waktu dan yang lebih lama. Uji pemompaan memberikan beberapa pengetahuan tentang akuifer batuan keras. Di akuifer basaltik plot drawdown untuk lubang bor 1 menunjukkan garis lurus yang menunjukkan aliran linear. Sedangkan untuk lubang bor 3 atau TRM ini, kurva dapat disesuaikan dengan kurva tipe Theiss yang menunjukkan pola aliran yang menunjukkan kondisi homogen dalam akuifer basal yang secara umum hidraulik mirip dengan media berpori dan karakteristik penyimpanan yang baik di zona lapuk dalam. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa transmisivitas lebih tinggi di lubang bor 3 daripada lubang bor 1 karena lubang bor yang menyadap batuan dasar yang kurang transmisif mengalami penurunan yang lebih besar dalam akuifer batuan dasar yang retak dan menyebabkan peningkatan drawdown di mantel lapuk. Hasil penelitian. Permodelan GIS.
Dalam model yang diperoleh melalui integrasi berbagai peta tematik menggunakan pendekatan JIS, beberapa parameter biasanya dilibatkan untuk menilai potensi air tanah di daerah batuan keras. 4 parameter yang dipertimbangkan adalah litologi, kelurusan, geomorfologi, dan kemiringan. Selanjutnya, secara keseluruhan, kerapatan kelurusan juga dipertimbangkan dalam menetapkan nilai untuk litologi. Misalnya, inspeksi visual kelurusan peta menunjukkan kerapatan kelurusan yang tinggi di granitoid batuan dibandingkan dengan jenis batuan lainnya. Bentukan lahan wilayah studi diklasifikasikan menjadi 7 kelas, dan nilai ditugaskan untuk menurut bentuk lahan. Tipe elevasi digital model juga digunakan untuk menghasilkan peta lereng. Elevasi digital model juga digunakan untuk menghasilkan peta lereng. 5 kelas lereng dapat dilihat pada tabel 1 atau tabel yang pertama di atas, dengan nilai penurunan sebagai kemiringan meningkat. Selanjutnya, dapat diasumsikan bahwa intensitas rekahan menurun dengan bertambahnya jarak di garis-garis, menyiratkan bahwa peluang terbaik untuk penargetan air dalam tanah mendekati kelurusan. Hal ini mengimplikasikan bahwa semakin baik topografi, semakin baik pula peluang untuk memperoleh air tanah. Kesimpulan, kegiatan studi lapangan sangat membantu untuk melihat sifat struktur dan menghubungkan interpretasi kelurusan dengan struktur geologi. Selain itu, mereka memberikan pemahaman tentang kondisi hidrogeologis akuifer batuan keras. Topografi datar dengan kelurusan yang tidak dapat menjadi ciri zona dengan potensi air tanah yang tinggi. Lapisan basaltik yang melapisi batuan kristal laterite menunjukkan beberapa sistem akuifer. Selain itu, model elevasi digital memungkinkan penggambaran sistem drainase, daerah tangkapan air, fitur geomorfologi, dan kondisi lereng di area yang luas. Pengamatan dari sumur, mata air, dan singkapan memberikan informasi titik yang dapat digunakan untuk menyelidiki korelasi sifat hidrologi dengan jenis batuan dan fitur geomorfologi. Pengetahuan ini kemudian dapat digunakan untuk membuat model kondisi hidrologi, menerapkan model ini untuk memperkirakan hasil air tanah, dan menentukan strategi yang sesuai untuk eksplorasi air tanah. Terima kasih.